Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sela Febriani dengan NPM 21150611118. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi untuk ujian akhir sistem pakar yang berjudul Sistem Pakar Akademik Menggunakan Bot Telegram. Next. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu sistem pakar akademik untuk mahasiswa adalah aplikasi berbasis teknologi yang dirancang untuk memberikan saran atau solusi terhadap permasalahan akademik mahasiswa, seperti memilih jurusan, merencanakan jadwal perkuliahan, atau menentukan strategi belajar yang efektif. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base dan mekanisme inferensi untuk meniru proses pengambilan keputusan dari seorang ahli seperti dosen pembimbing atau konselor akademik. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Farhad Febrianto. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini ada perumusan masalah. Yang pertama itu ada kesulitan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang bingung dengan aturan pengambilan SKS, terutama saat menghadapi IPK yang berubah setiap semester. Yang kedua, memberikan panduan kepada mahasiswa dalam mengambil keputusan terhadap peraturan akademik Universitas Lampung. Selanjutnya ada tujuan memberikan pemahaman yang jelas kepada mahasiswa mengenai aturan pengambilan SKS di Universitas Lampung, terutama dalam menghadapi perubahan IPK setiap semester. Dengan demikian, mahasiswa dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih jumlah SKS yang sesuai dengan kondisi akademik dan kemampuan mereka, serta memahami bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi kelancaran studi mereka. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya pengelolaan beban studi yang seimbang, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian prestasi akademik yang optimal. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rule base dari sistem pakar ini, di mana data ini kami ambil dari panduan akademik dari Universitas Lampung, serta juga kurikulum dari Fakultas Teknik Unila, dan juga SOP bimbingan akademik, di mana data yang kami kumpulkan itu sebanyak 50 data, yang mana kolom pertama berupa ID dari aturannya, yaitu dari R1 hingga R50. Yang kedua adalah kondisi jika, dan yang ketiga adalah tindakan maka. Nah, selanjutnya itu ada jika benar lanjut ke ID aturan ke berapa, dan jika salah lanjut ke ID aturan ke berapa. Begitu untuk rule base yang telah kami kumpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya adalah diagram alurnya. Jadi di sini ada diagram alur untuk menentukan dari sistem pakarnya dari mulai lalu cek semester dan IPK karena ini menggunakan base-nya adalah forward chaining. Jadi dia base-nya adalah ya atau tidak. Apabila ada pilihan di sini semester 1 semester 2 ketika ia adalah maju ke AKRS 20 SKS dan selanjutnya. Nah, untuk penjelasannya ini ada di slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah gambaran umum dari diagram alur berdasarkan aturan yang ada atau rule base yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat dimulai dengan pemeriksaan kondisi mahasiswa seperti IPK, semester, status akademik dan lainnya. Nah, lalu dilakukan pengecekan cek semester dan IPK, yaitu jika semester sama dengan satu atau dengan total 20 SKS. Lalu jika semester lebih dari atau sama dengan 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3,0, maka izinkan mengambil maksimum 24 SKS. Selanjutnya, jika semester lebih dari sama dengan 3 dan IPK antara 2,5 dan 2,99, maka batasi SKS menjadi 21. Selanjutnya, jika semester lebih dari sama dengan 3 dan maka batasi SKS menjadi 18.
Selanjutnya, jika semester lebih dari sama dengan 3 dan IPK antara 1,5 dan 1 hingga 1,99, maka batasnya SKS menjadi 15. Dan yang terakhir, jika semester lebih dari sama dengan 3 dan IPK kurang dari 1,5, maka batasnya SKS menjadi 12. Dan selanjutnya, saya berikan ke Untuk selanjutnya, untuk pengecekan persetujuan dosen pembimbing, jadi ada kondisi di mana jika mahasiswa berencana mengambil lebih dari 24 SKS, maka memerlukan persetujuan dosen pembimbing akademik. Lalu, jika mahasiswa mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN, maka batasi SKS untuk semester tersebut hingga maksimal 20 SKS. Dan untuk cek tugas akhir, jika IPK lebih dari sama dengan 2,0 dan SKS yang telah diselesaikan lebih dari sama dengan 144, maka mahasiswa dapat mendaftar untuk tugas akhir. Dan juga kondisi selanjutnya itu jika mahasiswa ingin melanjutkan ke program magister, maka PA memberikan surat rekomendasi jika memenuhi syarat. Selanjutnya untuk bimbingan akademi dan evaluasi, jika mahasiswa memiliki masalah akademik, maka PA memberikan arahan perbaikan. Jika mahasiswa menghadapi kendala psikologis atau administrasi, maka direkomendasikan ke TBKM selesai. Itu setelah pengecekan dan keputusan dibuat, proses KRS divalidasi oleh dosen pembimbing akademik dan sistem akan selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bot Telegram ya. Setelah dilakukan pembuatan rule base serta logic forward chaining-nya, di sini kita perlu membuat bot untuk uh, mahasiswa itu bisa berinteraksi dengan rule base atau data yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bot Telegram di sini kita membuat inference engine-nya itu menggunakan bahasa pemrograman Golang. Di sini kalau kita lihat di gambarnya terdapat contoh interaksi, misal di sini mahasiswa mengikuti program MBKM karena di rule base-nya itu tidak ada datanya, maka bot Telegram menjawab dengan maaf saya tidak mengerti pesan Anda. Sedangkan kalau misalnya terdapat data di rule base, maka dari bot Telegram itu akan bisa menanggapi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Next. Baik, untuk kesimpulannya, sistem pakar akademik berbasis bot Telegram ini dirancang untuk membantu mahasiswa Universitas Lampung untuk memahami aturan akademik dengan lebih baik. Dengan demikian, mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, mengelola beban studi secara seimbang, dan mencapai hasil akademik yang optimal. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.